Sobat, mari kita pergi ke tahun 361 sebelum Masehi di sebuah negeri bernama Qin, salah satu kerajaan di Tiongkok kuno. Negeri ini berada dalam masa yang sulit. Pemimpinnya, Adipati Xiao, punya ambisi besar. Dia ingin Qin menjadi kekuatan besar di Tiongkok. Tapi untuk itu, dia membutuhkan seseorang pemikir jenius. Maka diumumkanlah, aku mencari orang berbakat dari seluruh negeri dari Tiongkok. Disinilah muncul Gong Sun Yang, seorang tokoh dari negeri Wei. Jangan anggap remeh pria ini. Dia adalah penganut mazhab legalisme, filosofi yang percaya bahwa kekuatan negara hanya bisa dicapai melalui hukum yang tegas dan tanpa belas kasihan. Dalam pandangan legalisme, manusia dianggap serakah dan egois secara alami. Jadi aturan keras dan jelas adalah kuncinya. Ketika diangkat menjadi menteri, Gong Sun Yang tidak membuang waktu. Dia menjalankan reformasi besar-besaran, salah satunya di sektor pertanian. Tanah dibagi secara adil, rakyat dipaksa bekerja lebih keras. Tapi hasilnya luar biasa. Surplus pangan yang menopang kekuatan negara. Tidak berhenti di situ, militer juga diperkuat. Rakyat yang berjasa dalam perang diberikan penghargaan berupa tanah dan gelar. Ini langkah strategis. Qin menjadi kuat secara ekonomi dan militer dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi reformasi terbesar Gong Sun Yang adalah dalam bidang supremasi hukum. Dia tidak peduli apakah Anda rakyat jelata, jabat, atau bahkan keluarga kerajaan. Kalau melanggar hukum, Anda akan dihukum. Ini yang membuatnya unik sekaligus kontroversial. Suatu ketika, putra mahkota Yingxi, anak Adipati Xiao, melanggar aturan. Apa yang dilakukan Gong Sun Yang? Tanpa ragu, dia menyarankan agar Yingxi diasingkan. Guru-guru sang putra mahkota, mereka dihukum potong hidung dan wajahnya ditato. Pesannya jelas, tidak ada toleransi, bahkan untuk keluarga kerajaan. Tapi ingat ini, kekuasaan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika Adipati Xiao wafat pada 338 sebelum Masehi, putra mahkota Yingxi naik tahta dengan gelar Raja Huiwen. Dan tentu saja, Raja Huiwen tidak lupa perlakuan Gong Sun Yang terhadap dirinya di masa lalu. Dia dituduh melakukan pengkhianatan tanpa perlindungan dari Adipati Xiao. Dia menjadi target empuk saat mencoba melarikan diri ke negeri Wei. Gong Sun Yang ditolak masuk. Kenapa? Karena Perdana Menteri Wei, Gong Xiang, memiliki dendam lama terhadapnya. Akhirnya, dia tertangkap di Qin. Ironisnya, hukum yang dia buat sendiri menjadi alat penghukumnya. Dalam legalisme, ada aturan yang menyatakan setiap orang harus diperiksa identitasnya. Aturan ini membuat pelariannya gagal. Gong Sun Yang dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya diikat pada 4 ekor kuda, lalu ditarik hingga terbelah. Hukuman ini, saudara-saudara, adalah ciptaannya sendiri. Fakta tambahan, mazhab legalisme berkembang di Tiongkok pada masa negara-negara berperang. Filosofinya adalah negara harus kuat melalui hukum yang tegas tanpa kompromi pada moralitas atau belas kasihan. Reformasi Gong Sun Yang menjadi fondasi bagi Qin untuk menaklukkan 6 negara lainnya dan menyatukan Tiongkok pada 221 sebelum Masehi di bawah Kaisar Qin Shi Huang. Hukuman mati dengan ditarik 4 kuda disebut karusium juga pernah digunakan di beberapa peradaban kuno sebagai hukuman untuk pengkhianatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.